lagi. Kali ini aku kembali dengan resep praktis ya. Aku sebelumnya pernah bikin resep ini, tapi ini aku tambahi dengan cara yang lebih cepat lagi dalam membuatnya ya. Jadi ini aku bikin perkedel kentang. Nah, resepnya sama seperti sebelumnya, tapi ada langkah-langkah nanti tambahan biar kerja kita itu lebih cepat ya, lebih efisien di dapur, cepat kelarnya. Di sini aku pakai kentang, kita akan pakai sekitar 500 sampai 600 gram ya. Ini aku sediakan lebih karena biasanya ada bagian dalam kentang yang kurang bagus ya. Jadi aku sediakan stuntman nantinya, peran penggantinya. Lalu aku sediakan juga ini daging sapi cincang. Teman-teman bisa boleh pakai daging ayam atau daging udang terserah ya. Lalu untuk bumbunya, di sini aku sediakan gula, ini setengah sendok makan. Lalu ada pala bubuk. Nah, ini secukupnya ya, sesuai selera. Lalu ada kaldu ayam bubuk. Nah, situ pakai sapi, kok ini pakai ayam? Ya biar bingung aja ya. Punyanya aku ayam. Nah, ini ada yang namanya garam. Aku pakai sekitar setengah sampai 3/4 sendok teh. Lalu aku pakai merica bubuk juga secukupnya. Bahan lainnya aku pakai bawang goreng. Nah, ini bawang merah goreng ya, sekitar 1,5 sendok makan. Nah, untuk memanirnya kita perlu 1 butir ayam dan juga sedikit garam. Garam bisa diganti juga dengan kaldu ayam bubuk ya. Jangan lupa siapkan plastik. Nah, ini nanti kita pakai untuk menggulungnya ya. Ini aku pakai plastik yang biasa buat bungkus es batu atau gula ya. Nanti untuk menghaluskan kentangnya, kentang yang pertama akan kita goreng nanti. Nah, ini kenapa kok pakai goreng ya? Karena kalau dikukus itu kentang akan mudah pecah dan juga susah dibentuk. Jadi aku lebih suka cara digoreng. Nanti setelah digoreng, kentang akan aku haluskan menggunakan chopper. Nah, chopper yang bisa digunakan untuk menghaluskan perkedel kentang itu, atau kentangnya perkedel, ini adalah chopper yang mempunyai mata seperti ini ya. Jadi jangan yang matanya di bawah, itu tidak bisa menghancurkan yang namanya kentang. Nah, seperti ini bentuk chopper untuk menghaluskan adonan perkedel. Nah, di sini aku pakai Mito Chiba. Nah, ini Mito CH200. Ini sudah berapa tahun ya aku pakai, awet kan sejak unboxing. Sebelum kita goreng kentangnya, kita pastikan dulu ya, yang namanya kentang ini bagian dalamnya bagus. Nah, seperti ini. Tapi jangan juga ada yang seperti ini. Jadi bagian ini kita bisa buang ya. Kalau bagian dalam yang ada seperti lingkaran, coklat-coklat, sebaiknya gunakan yang lebih bagus ya, atau pilih lainnya. Karena nanti kalau digoreng hasilnya akan menjadi lebih mudah coklat. Nah, kentang yang paling baik digunakan untuk perkedel adalah kentang yang warnanya kuning terang seperti ini ya. Nah, ini kandungan airnya tidak terlalu banyak, tidak mudah benyek jika dihaluskan. Untuk menggoreng kentangnya, aku pakai minyak. Nah, di sini aku sediakan minyak pre-loved ya, karena sudah aku pakai menggoreng tadinya. Nah, ini selama tidak terlalu pekat ya, kita masih bisa pakai kalau sekedar 1-2 kali menggoreng. Nah, ini kalau ingin tahu sudah panas atau belum, kita bisa lemparkan potongan kentangnya. Nah, jika sudah mulai mengambang, tandanya sudah panas, kita bisa masukkan. Nah, ini biasanya aku tuang di sini. Nah, biar mudah. Menggoreng kentang usahakan sampai benar-benar matang ya, supaya tidak ada rasa kentang mentah di dalamnya. Kalau umpamanya kentang itu sudah mulai ringan, terasa kita kalau pegang menggunakan spatula atau pakai sutil ya, nah itu dia akan terasa ringan dibanding waktu mentah. Nah, itu tandanya sudah mulai matang. Kadang kalau terlalu matang itu kentang bisa mengapung ya, karena kandungan airnya sudah teruap semua atau menguap semua. Nah, ini tandanya kalau matang, kita tekan sedikit pakai sendok atau apa, nah dia mudah hancur ya. Seperti ini kita akan angkat. Nah, seperti ini kita dinginkan dulu ya, supaya minyaknya turun dan juga agak dingin. Jadi saat digiling dia tidak mengeluarkan uap terlalu panas ya.
Ini kentang yang sudah mulai dingin ya, nggak dingin-dingin banget ya, masih anget, masih ada uap panasnya. Ini kita letakkan di dalam chopper, lalu kita masukkan bumbu-bumbunya. Nah, buat teman-teman yang mau bawang gorengnya dimasukkan sekarang juga nggak apa-apa ya. Kalau aku lebih suka dimasukkan sedikit, lalu sisanya dicampurkan nanti. Untuk daging dan sisa bawang goreng kita masukkan setelah kentangnya halus. Nggak pakai lama ya, kita haluskan. Hanya 4 kali tekan sudah cukup ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini lembut banget ya. Nah, seperti ini kita campurkan dengan bawang goreng, daging cincang. Nah, ini kita bisa aduk ya. Ini karena bahannya sudah matang semua, ada baiknya teman-teman itu kalau pertama kali bikin, silahkan diicip dulu ya pada saat ini. Jadi jangan ditambahkan garamnya terlalu banyak waktu memblender. Langkah selanjutnya, ini kita mau gulung yang namanya adonan perkedelnya. Adonan perkedel tadi, nah kita tinggal tuang, lihat betapa licinnya. Seperti ini aja kita bisa bentuk. Nah, ini jadi kita nggak perlu memulung satu-satu ya, atau dibulet-buletin satu persatu. Seperti ini kita bentuk semacam lontong. Nah, ini kita bisa panjangkan. Nah, setelah tergulung seperti ini, kita bisa ikat ujungnya. Nah, atau sekedar dipeluntir aja nggak apa-apa ya. Nah, ini kita dinginkan. Jika nanti sudah dingin, kita bisa masukkan ke dalam kulkas ya. Jadi adonan seperti ini bisa menginap. Jadi masukkan ke dalam chiller aja ya. Bisa disimpan sampai 3 atau 4 hari. Asalkan semua dalam keadaan matang seperti ini. Kalau pakai sayuran mentah itu lebih mudah rusak ya. Jadi seperti ini kita simpan dalam chiller. Ini minimal 1 jam sampai dia dingin. Jadi mudah nanti untuk dipotong-potong. Ingat ya, chiller bukan freezer. Ini kita masukkan ke dalam chiller seperti ini. Jangan lupa dada-dada. Kita jemput dulu perkedelnya. Jangan lupa disapa ya. Halo, apa kabar? Setelah itu kita akan rasakan ya, ini lebih kaku. Sebenarnya aku kurang lama menyimpannya, tapi waktu syutingku nggak banyak. Yang penting sudah bisa dipotong aja. Ini sebenarnya kalau lebih dingin, dia lebih kaku dan lebih mudah dipotong. Kita akan buka dulu gulungannya. Seperti ini. Kalau seandainya ada yang kurang pas, kita bisa agak sedikit bulatkan ya. Pastikan diameternya ini sesuai dengan kemauan teman-teman ya. Mau lebih lebar atau lebih kecil terserah. Nah, tebalnya juga terserah teman-teman ya. Ini aku akan potong. Nah, ini aku bagi 2 dulu atau langsung dari pojok aja. Jadi besarnya seperti ini. Kalau dia lebih kaku, dia tidak akan berubah bentuk ya. Nah, ini kurang agak lama nyimpannya, tapi lumayan. Nah, seperti ini bentuknya. Teman-teman bisa betulkan pinggirnya, terserah ya. Kalau aku nggak masalah. Jadi seperti ini aja, tinggal aku lapis telur. Kurang lebih jadi 12 biji ya. Seperti ini. Sambil kita tunggu minyaknya panas, ini kita kocok ya yang namanya telur dan juga garamnya. Ini kita kocok sampai lepas ya. Kalau nggak lepas nanti hasil balurannya itu tidak keriting. Nah, kita siapkan juga tisu untuk meniriskan gorengannya ya.
Untuk warna sesuaikan selera ya, kalau mau lebih coklat lagi nggak apa-apa. Untuk sisa telurnya teman-teman bisa ikutin goreng ya. Nah, bisa dikucurkan seperti ini, nanti biar jadi telur crispy. Nah, ini hasilnya yang tadi. Kita biarkan supaya minyaknya turun ya, supaya mengering. Nah, keriting-keriting kan. Nah, seperti ini hasilnya. Siapa yang nyangka ya, ini bikinnya cuma dipotong-potong aja. Nah, teman-teman, semoga ini bisa memudahkan teman-teman dalam menyiapkan bekal anak, pesanan yang banyak. Jadi bikinnya bisa cepat ya, dan dicicil sehari sebelumnya. Ini bisa disimpan dalam bentuk lonjoran, atau mau disimpan dalam bentuk sudah matang, ini juga nggak apa-apa ya. Kita bisa panaskan di air fryer. Nah, silakan mencoba, semoga suka. Kalau suka, klik like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di resep-resep berikutnya. Rasanya, rasa perkedel.